saya cukup vokal kok di situ. Dan besok rencana kita akan ada debat ya di TV One dua sisi. Jadi saya sama Bang Farhat akan melawan timnya Bang Firdaus dan timnya. Nggak masalah, kita siap untuk melakukan debat secara hukum. Tapi dari pihaknya si Vina sini atau Firdaus sendiri, ini emang duit itu nggak akan dikasih ke Agus sendiri. Abang sebagai pihaknya Agus gimana? Ya beliau kan bukan penegak hukum ya. Wewenang putusan bukan di tangan dia. Kalau memang itu nanti masuk pengadilan kan di tangan pengadilan, tangan hakim. Kita lihat aja apa yang hakim akan bicarakan atau apa hasil dari mensos. Ya toh di situ. Tapi abang sebagai pihaknya sendiri siap ya kalau ini akan digugat di pengadilan dan hakim akan menentukan itu? Oh iya, kita nggak akan masalah itu. Dan saya yakin kalau memang dia masukin gugatan kita akan menang. Karena memang dari awal itu ditujukannya kepada Agus, itu no question. Tidak ditujukan kepada Yayasan Novi. Bang, satu lagi Bang, si pihak Agus nggak melakukan penetapan lewat pengadilan aja Bang, penetapan hak gitu Bang di uang donasi itu. Kenapa dari pihak Agus nggak melakukan itu Bang? Kan bisa Bang? Iya bisa aja, cuma dari awal kan itu Bang Farhat ya yang punya keputusan untuk mengambil jalur pidana di sana. Kalau saya lebih membela kepentingan Agus dalam pengobatan dan dalam perang melawan hoax sih di situ. Kok Bang, satu lagi dong, kemarin kan sempat klarifikasi tuh bahwa sempat salah tuh menyebut bahwa 9 naga ikut donasi pengobatan untuk Agus. Itu gimana klarifikasinya? Jadi klarifikasinya adalah ya mungkin teman-teman tahu kan papa saya Atang Latif dulu punya bank ya dan punya kasino di Indonesia. Jadi memang beliau adalah kepala 9 naga di tahun 1995 ya. Saya anaknya, saya bukan apa-apa, saya belum jadi naga, tapi saya kenal teman-teman bapak saya. Jadi 99 naga itu saya kenal dan tentu saja yang namanya donatur ada yang keberatan namanya disebut situ. Intinya seperti itu sih Bang. Artinya dihubungi langsung untuk mengklarifikasi atau gimana Bang Alvin? Iya, tentu saja para donatur itu yang bilang ke saya minta supaya nama mereka dirahasiakan karena ini kan demi kemanusiaan kata mereka gitu loh. Mereka nggak mau nama mereka diumbar, gitu aja intinya. Tapi kan teman-teman tahulah siapa yang punya rumah sakit Seci, itu aja sih. Tapi ada tetap bantuan untuk Agus ada dari orang yang nggak mau disebut itu namanya? Ada, dan itu mereka sudah komit sampai Agus sembuh pengobatan gratis. Boleh datang. abang kan tadi menyebut bahwa ini duitnya Agus, tapi banyak berpihak bahwa ini masih duit donatur Bang. Abang menanggapinya gimana Bang? Awal mula itu duit donatur, tapi kalau sudah diberikan, sudah ditransfer secara sukarela tanpa paksaan dan tanpa ancaman ke rekening Agus, itu saat sudah masuk ke rekening Agus, itu sudah menjadi uang milik Agus. Tapi kan secara hukumnya. Oke, secara hukum benar, tapi secara sosial kan ini kan tujuannya buat pengobatan Bang. Tadi kan juga donatur juga ada bersifat bahwa ini pun bukan hak yang betul. Makanya disitulah saya masuk sebagai penengah kepada para donatur yang keberatan uang itu digunakan untuk hal lain kepentingan Agus, misalnya untuk makan, untuk dia jalan-jalan. Saya bersedia mengganti. Silakan datang ke kantor LQ, ada 7 cabang di Indonesia ya. Bawa bukti setoran dia, bawa bukti donaturnya nih, saya sumbang 10 juta. Saya nggak rela nih uangnya dikasih ke Agus, ya kan? Isi surat dari saya ambil, saya beli itu. Jadi saya akan kembalikan uang dia 10 juta tanpa syarat apapun. Oke Bang, kemarin juga ada salah satu kuasa hukum dari donatur sini melaporkan Agus ini ke PPATK untuk mengaudit duit masuk yang ke rekeningnya Agus. Abang gimana melihatnya Bang? Saya ketawa aja sih. Jadi saya melihat di situ itu ada 2 rekan senior saya, satu Bang Pitra Ramodani ya. Jadi yang namanya PPATK itu Pusat Penelitian Analisa Transaksi Keuangan itu untuk melakukan terhadap transaksi yang mencurigakan, terutama untuk kejahatan-kejahatan luar biasa seperti pencucian uang, perdagangan orang. Ini tidak ada, ini jelas, ini hanya uang donatur di situ. Dan aturan hukumnya jelas, tadi sudah dijelaskan oleh Menteri Sosial, di bawah 500 juta cukup diaudit oleh internalnya sendiri. Di atas 500 juta itu untuk auditor dengan auditor resmi. Jadi nggak ada urusannya sama PPATK di situ ya, kecuali ada transaksi yang mencurigakan atau diduga pencucian uang. Dan teman-teman harus tahu dan harus smart ya. Pencucian uang itu dimulai dengan uang sejumlah 500 juta. Jadi nggak ada orang istilah 500 perak, 1 juta perak itu dibilang mencuci uang, itu nggak ada. Cuci uang itu harus dalam jumlah yang luar biasa, 500 juta ke atas di situ. Terhadap tindakan pidana yang luar biasa pula.
Jadi laporan seperti itu kalau menurut saya di PPATK nggak akan jalan sih Pak. Bang, juga ada rencana Bang, pihak dari kuasa hukum itu Peter itu akan menjadikan Agus itu duta donasi internasional. Menganggap gimana Bang? Ini sih lucu sih ya makanya ya. Jadi maksudnya kalau dibilang duta donatur nanti berikutnya orang yang terima kalau pakai buat kepentingan lain dipermasalahin lagi dong. Jadi kasus di situ ya. Jadi kalau saya lihat kita udahin aja lah polemiknya, selesaikan masalah ini biar Agus juga bisa tenang. Kasihan loh orang buta diseret-seret kemana-mana untuk hal-hal yang nggak kondusif kalau menurut saya. Bang, untuk membahas Oke. kembali Bang, Ya. berarti status uang donasi itu statusnya gimana Bang? Apakah milik Agus atau milik yayasan berarti Bang? Kalau menurut saya kalau ditanya milik siapa, ya tentu milik Agus. Kalau memang yayasan mau nyetir, maksudnya yang penting digunakannya untuk hal yang wajar, kalau menurut saya masih oke sih, gitu, nggak apa-apa. Jadi Abang bersependapat dengan Hotman Paris juga ya Bang? Iya. Jadi Hotman Paris, Kamarudin itu mereka semua pengacara hebat ya. Walaupun Hotman sering nyentil saya, itu saya tahu karena dia sayang sama saya gitu. Ya, jadi, Bang, oke. iya, dia juga bilang yang sama kan, bahwa uang itu milik Agus, tetapi tidak etis. Nggak etis maksudnya biasa kan orang, nih saya kasih kamu duit, harusnya terima kasih gitu kan. Ada orang kasih duit, apaan sih dikit amat, tapi udah dia pergi, nggak etis kan dia ngomong begitu kan. Tapi apakah melawan hukum? Tidak. Oke, cukup. Ya, oke.